Pertama kita bisa lihat di sini, seperti yang gue bilang tadi, kita juga disuruh langsung download dulu aplikasinya dia. Di sampul bagian depan kita bisa lihat, dan ini dia si headphone-nya. Dan di sini kita juga bisa lihat dapat satu free trial buat 360 audio royalty sama buku panduan manualnya dia. Dan di sini kita bisa lihat juga case-nya dia itu sangat bagus sekali ya, kuat juga, kokoh. Terus di bagian belakang kita juga bisa taruh apa, kayak misalkan kabel atau apa di sini. Terus di sini dia juga ada ditaruh brandnya Sony dan warnanya pun gold, jadi kelihatan sangat mewah sekali ya. Nah, ini unitnya dia. Terus sebelum itu kita juga bisa lihat di sini kita dapat apa aja. Yang tadi gue jelasin kepada kalian, di sini kita dapat satu kabel buat headphone-nya dia. Itu panjangnya sekitar 1,2 meter dan ukurannya 3,5 ya. Nah, di sini kita juga dapat satu adapter stoker, ini buat di pesawat nantinya. Sama dapat satu kabel USB, ini Type-C ya, jadi buat penchargeran itu lebih cepat juga. Di sini kita bisa lihat juga warnanya juga sangat shock sekali, yang platinum silver ini sangat bagus sekali. Terus dia juga dikasih sentuh-sentuhan seperti mereknya Sony, warnanya gold. Terus di bagian sini juga gold juga, yang buat penyaring udara. Terus kita bisa rasain juga di sini soft banget buat earbudnya dia, sangat tebal, sangat aman juga. Dan ukuran driver ini sini sebesar 40 mm. Terus di bagian atas sini juga sangat lembut sekali. Jadi ini bakalan benar-benar sangat nyaman sekali untuk kalian gunain buat pemakaiannya yang sangat lama. Nah, yang menariknya di Sony sendiri itu ada namanya proxy sensor. Nah, nanti ini fungsinya gua akan jelasin di belakang. Dan ini ada tombol-tombol juga di sebelah kiri dan bagian kanan. Kita bisa lihat sendiri, di bagian kiri ini ada tombol power satu, terus ada lagi satu tombol custom. Dan buat jack audionya di bagian kiri juga. Terus di bagian kanan kita ada buat USB ya, buat penchargerannya dia. Nah, di bagian kiri belakang itu juga dapat satu, ini namanya buat NFC ya, jadi buat pairing lebih gampang. Dan dia hanya memerlukan satu tap aja atau satu sentuhan ke handphone kalian yang mendukung NFC juga, dia akan otomatis terpairing. Headphone ini. Yang pertama ada namanya XIE dan DSAA Extreme, dimana dia itu mampu mengenal genre musik yang lagi kalian putar dan mampu meningkatkan file musik secara real time. Terus dia juga memiliki yang namanya Hi-Res Audio, dimana untuk mendapatkan hasil Hi-Res Audio kalian juga bisa maksimalin dengan menggunakan player yang mendukung Hi-Res Audio juga, seperti yang ada di tangan gue sekarang ini. Ini namanya NW-A55. Atau kalian juga bisa pakai yang namanya streaming tidal. Atau apabila kalian nggak memiliki keduanya, sebenarnya kalian juga bisa gunain handphone kalian untuk playernya dia, karena MP3 yang kalian putar itu sama si Hi-Res Audio itu udah di upscale sampai 3 kali lebih baik. Terus ketahanan baterainya sendiri, dia memiliki ketahanan baterai selama 30 jam. Menurut gue itu sangat lama sekali ya. Dengan hanya mencharger selama 10 menit, kalian bisa gunakannya selama 5 jam. Itu bisa kalian manfaatin di situasi tertentu ya, seperti lagi di perjalanan. Satu lagi fitur yang mau gue kasih tahu kepada kalian itu, dia udah multi connection ya sekarang ya, si headphone ini, dimana connect ke 2 device. Sekarang langsung aja kita cobain.
ini kita bisa lihat gue lagi konekin ke laptop gue, dan di sini juga jelas terlihat dia koneknya ke laptop dan gue lagi playback sebuah lagu. Nah, nanti apabila dia connect ke handphone, itu gimana caranya? Itu pas telepon masuk dia akan otomatis berpindah koneksinya dia. Cara kerjanya seperti itu. Nah, sekarang kita bisa lihat ada telepon masuk dan gue bisa angkat dengan cara tap 2 kali di bagian kanan ini. Nah, pas keangkat dia akan otomatis pindah ke si handphone, dan di laptop sendiri dia akan otomatis terjeda. Kali ini gue mau ngebahas kepada kalian itu namanya proxy sensor. Barusan gue udah buka si handphone ini dan musik gue otomatis kejeda. Jadi si proxy sensor ini sebenarnya dia mengetahui seberapa dekat telinga kalian dengan si handphone ini. Kalian putar musik dan kalian dengar, terus kalian lepas dan dia akan otomatis terjeda seperti yang barusan. Sekarang kita cobain lagi. Nah, sekarang pas gue pasang di telinga gue, dia akan otomatis nge-play si musik yang tadi lagi. Terus ada satu lagi yang mau gue jelasin kepada kalian, ada nama fiturnya itu Speak to Chat. Kalian bisa aktifin di handphone connect kalian. Jadi nanti setelah kalian aktifin, kita cukup pencet on aja, dia akan otomatis langsung setelah gue berbicara seperti ini, si musik akan terjeda. Di situ kalian bisa atur nanti, karena merupakan teknologi baru ya, kita bisa atur berapa lama habis kita ngobrol dia akan kejeda. Sekarang gue belum atur dan gue mau atur, di pilihannya ada, itu ada yang 15 detik, 30 detik, dan selama 1 menit. Nah, sekarang gue udah aktifin yang 15 detik dan dia langsung terjeda. Setelah gue berbicara dan gue diem selama 15 detik, dia akan nge-play lagi. Sekarang kita bukti. Nah, di sini kita bisa lihat barusan pas kita ngobrol selesai 15 detik dia akan nge-play lagi. Tapi setelah gue ngobrol lagi, dia akan nge-pause lagi. Itu karena kita udah setting di sini itu menu gue aktifin. Tapi nanti misalkan kalian nggak mau nih, kalian lagi dengar musik sambil nyanyi kan nggak bisa gitu kan? Kalian bisa offin si fitur tersebut. Dia memiliki 5 mikrofon yang sekarang itu dia lebih memaksimalkan si noise cancellingnya dia ya. Jadi itu akan lebih bagus, lebih berasa juga telepon kita di saat penerimaan orang itu suara akan jauh lebih jelas. Dia ada memiliki 2 mode, itu namanya ambient sound dan noise cancelling. Nah, kita bisa aktifin di handphone connect ini. Terus kita bisa on offin sesuai keinginan kita. Di sini kita bisa lihat di bagian sound nanti. Di bagian depan handphone connect ini ada beberapa fitur juga. Ada activation control, itu dia lebih mengetahui situasi kita saat ini. Saat gue lagi duduk seperti ini, di handphone connect gue dia akan memberikan, oh kita lagi duduk atau kita lagi di berdiri, dia akan menyesuaikan juga. Dan kita bisa aktifin di si aplikasi ini, lokasi kita dan kondisi kita saat itu. Kita bisa save di adaptive sound control. Dan di sini bisa kelihatan ada namanya koneksinya ke handphone dan ke laptop, play musik yang lagi berjalan. Terus di bagian sound itu noise cancelling dan ambient sound, itu bisa kita on offin sesuai kebutuhan kita. Kalau kalian lagi di luar ruangan, lagi berjalan atau di lingkungan dan kalian butuh suara, mendengarkan suara sekitar, kalian harus aktifin yang namanya ambient sound. Tetapi apabila kalian lagi ingin menikmati musik, lagi di rumah sendirian, itu kalian ingin larut dalam musik, kalian bisa aktifin noise cancellingnya dia. Terus menu selanjutnya di sini ada Speak to Chat juga yang tadi gua udah cobain dan kalian udah lihat sendiri juga. Kalian bisa on offin di handphone connect. Nanti kita bisa atur juga, ada pengaturannya dia. Kita bisa aktifin seberapa lama, itu bisa kita atur semuanya di handphone connect ini. Noise cancellingnya dia juga ada yang pengoptimalan juga, noise cancelling optimizer namanya dia. Dia menyesuaikan dengan ukuran telinga kalian, dengan bentuk telinga kalian pakai kacamata atau enggak. Itu dia akan menyesuaikan dengan musik atau suaranya akan dibikin lebih semaksimal mungkin. Dan di kondisi saat di situasi kalian di atas pesawat, atmosfer, dia akan optimalkan musik kalian dengan situasi kalian saat itu. Terus di bagian bawahnya dia, kita juga bisa lihat namanya equalizer. Nah, equalizer ini buat apa? Ini fungsinya buat pengaturan. Berarti kalian bisa custom sendiri, bassnya mau segimana, treble-nya mau segimana, kalian bisa atur juga di si headphone connect ini. Satu lagi yang terbaru dari Sony itu namanya 360 reality audio. Nah, di sini juga bisa kalian aktifin. Kalian cukup ngikutin langkah-langkah yang ada di headphone connect ini. Karena di sini kita bisa lihat, kita harus mesti tag foto dulu. Kita bentuk wajah, kita harus onin kamera kalian, dan kalian cukup ikutin langkah-langkah yang sudah dijelasin di handphone connect ini. Dan kalian juga dapat satu voucher yang bisa kalian aktifin. Terus bawahnya dia ada juga
DS EE Extreme kalian bisa on offin. Di bagian satu lagi ada sistem, ini connect dua device, kalian bisa on offin dulu di sini. Terus ada fungsi customnya, kalian bisa custom juga talk sensor panel. Kita bisa aktifin lewat si headphone connect ini juga. Play pause atau setelah headphone kalian lepas, dia akan otomatis on off. Kalian bisa atur juga di headphone connect ini. Jadi kesimpulannya, ini merupakan headphone yang super smart sekali. Dia juga merupakan headphone yang bagus. Pengoperasiannya juga sangat mudah dan sangat cocok sekali kalian gunain saat bekerja. Jadi bagi kalian yang sudah nonton video gue kali ini dan ingin membeli, kalian juga bisa mendapatkan gift nanti dari toko Medius dan Sony Style. Nanti kalian juga bisa hubungin kami di nomor yang udah gue tulis di deskripsi untuk mengetahui gift seperti apa yang kalian dapatkan. Jangan lupa like dan subscribe juga buat kemajuan video gue kali ini dan untuk kedepannya. Terus jangan lupa juga tulis di komen kalian butuh video seperti apa dari gua, nanti gua akan bikinin buat kalian semua. Sekian dulu dari gua, terima kasih.